Salam bahagia untuk semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang pengantar manajemen. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maya Purnama Sidi dari Prodi Manajemen dengan NIM 28 92250173. Saya salah satu mahasiswa kuliah di salah satu Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di video kali ini saya akan membahas salah satu topik yaitu mengenai tentang konsep dasar manajemen. Nah, di sini untuk materi yang saya paparkan, saya menemukan dari beberapa referensi-referensi. Kita lanjut di slide berikutnya. Seperti yang kita lihat, di sini saya akan membahas 6 poin, yang dimana tentang pengertian manajemen yang pertama, yang kedua konsep dasar manajemen, yang ketiga ada karakteristik manajemen, yang keempat ada fungsi manajemen, dan yang kelima ada bidang manajemen, dan yang keenam yang terakhir ada unsur manajemen. Kita lanjut. Di sini yang slide pertama yaitu tentang pengertian dari manajemen. Di sini pengertian yang paling tepat untuk konsep manajemen ialah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan baik. Dengan hal ini, seorang manajer dituntut harus bisa menguasai konsep perencanaan yang baik agar mencapai suatu target dan mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini pasti di suatu perusahaan butuh yang namanya seorang pemimpin agar bisa terencana dengan baik. Baik, di sini pemimpin atau yang biasa disebut dengan manajer. Di sini ialah seseorang yang memiliki kemampuan atau keterampilan untuk memimpin dan mengarahkan orang lain yang menjadi bawahannya untuk mencapai target perusahaan dan agar bisa terkoordinasi dengan baik. Seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan sekali, seperti itu. Nah, jadi di sini kita lanjut. Nah, konsep dasar manajemen. Di sini konsep dasar manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan memperkerjakan orang lain. Yang kedua sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga di sini sebagai profesi, sebagai suatu proses terlebih dahulu. Di sini konsep manajemen ini lebih pada progres perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Nah, yang keempat dan terakhir ada sebagai suatu profesi, di mana hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Lanjut. Nah, di sini kita bahas juga ada karakteristik manajemen. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Manajemen memiliki karakteristik menciptakan proses untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, bersifat luas. Maksudnya yaitu semua kegiatan yang terlibat dalam mengelola suatu perusahaan tersebut hal lumrahnya bagi semua organisasi di berbagai bidang. Nah, yang ketiga ada bersifat multidimensi. Karakter ini meliputi pekerjaan, perorangan, dan operasi atau proses produksi. Nah, yang keempat, yang terakhir ada proses yang berkelanjutan. Dalam proses ini, manajemen merupakan serangkaian fungsi yang berkelanjutan meliputi perencanaan, pengarahan, dan lainnya dilakukan oleh semua manajer sepanjang waktu. Nah, di sini ada untuk fungsi manajemen. Nah, di sini fungsi manajemen sangat penting, apalagi jika ingin memulai suatu usaha. Yang pertama, di sini kita lihat ada untuk perencanaan atau planning. Nah, untuk perencanaan atau planning ini langkah awal untuk manajemen, dikarenakan di sini fungsinya untuk membuat suatu rancangan yang harus dikoordinasikan oleh suatu perusahaan agar saat mulai untuk melakukan kegiatan bisnis dapat tertata dengan secara baik dan tersusun rapi. Dan di sini juga harus siapkan banyak planning jika tidak sesuai untuk perusahaan agar perusahaan terus berjalan dengan baik. Nah, maksudnya ini, jadi kita harus membutuhkan banyak planning, bukan hanya satu planning saja. Contoh, jika untuk di planning A tidak sesuai dengan karakteristik perusahaan, maka kita bisa untuk berpindah ke planning B. Jadi tidak cukup dengan satu planning.
Nah, yang kedua di sini lanjut ada untuk pengorganisasian atau organizing. Di sini adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Biasanya di sini sumber daya organisasi meliputi SDM, sumber daya fisik, sumber daya operasional, dan di sini untuk fungsi perorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penempatan struktur perusahaan, dan garis wewenangnya mengalokasi sumber daya alam serta merekrut, menyeleksi, dan melatih sumber daya manusia. Kita lanjut. Nah, di sini ada untuk pengarahan atau briefing. Biasanya pengarahan ini diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti organisasi atau perusahaan. Manajemen pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan untuk tugas agar berjalan sesuai dengan harapan, dan pengarahan ini biasanya diberikan dari tingkat atas sampai ke bawah, dan arahan ini diberikan untuk sumber daya manusia yang termasuk dalam anggota dari perusahaan atau organisasi. Adanya briefing sebelumnya juga meminimalkan resiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Jadi pengarahan atau briefing ini sangat diperlukan untuk komunikasi antara atasan dan bawahan untuk meminimalkan resiko kesalahan oleh karyawan. Jadi pengarahan itu juga sangat penting bagi karyawan. Nah, yang di sini ada koordinasi atau coordination, di mana menjelaskan tentang menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan. Untuk koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan semangat kekeluargaan. Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama tim dengan baik mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi koordinasi sangat penting agar tidak terjadinya miscommunication antara atasan dengan bawahan, agar mencapai tujuan dengan mencapai target suatu perusahaan. Lanjut. Di sini ada untuk pengendalian atau controlling. Pengendalian atau kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusi, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Jadi untuk pengendalian atau controlling ini lebih fokus melihat berjalannya atau berkembangnya suatu perusahaan seperti itu. Jika untuk perusahaan tidak berjalan baik, maka kita harus mengeksekusi atau mencari solusi di mana letak permasalahannya. Lanjut. Nah, di sini kita bahas ada untuk bidang manajemen. Di sini bidang manajemen yang pertama yaitu tentang produksi, yang kedua pemasaran, yang ketiga ada untuk keuangan. Nah, di sini juga yang keempat ada personalia dan yang kelima ada administrasi. Lanjut. Nah, di sini kita lihat ada unsur manajemen. Di sini unsur manajemen sangat diperlukan untuk suatu perusahaan juga. Nah, di sini kegiatan manajemen yang penting diterapkan dalam perusahaan terdiri dari ada 6 aspek yang biasa disebut dengan 6M. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada untuk man atau manusia. Nah, manusia adalah krusial atau penting dalam suatu unsur manajemen dikarenakan di sini dapat untuk memajukan perusahaan. Dan di sini sumber daya manusia juga harus memiliki unggul terhadap suatu perusahaan agar mencapai suatu perusahaan ini dapat memajukan usaha dan dapat mencapai target dari suatu perusahaan. Nah, yang kedua di sini kita lihat ada money atau uang, di mana uang ini juga sangat penting dan perlu dilakukan manajemen dikarenakan uang unsur menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu diperlukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Nah, yang ketiga di sini ada untuk material atau bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau materials ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Nah, memilih bahan yang tepat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, yang keempat di sini ada untuk mesin. Mesin ini digunakan untuk membuat hasil produksi dan di sini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Lanjut. Yang kelima
ada yang di sini namanya metode. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan. Dikarenakan di sini metodenya berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Lanjut. Nah, yang terakhir di sini ada market atau pasar. Jadi di sini sangat diperlukan juga dikarenakan di sini merupakan strategi pengendalian perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Jadi market atau pasar ini, jadi kita lihat terlebih dahulu untuk pasar di depan seperti itu, kayak untuk melihat tujuan siapa untuk yang akan kita tuju untuk dalam memasarkan produk kita. Jadi kita harus mencari target pasar terlebih dahulu seperti itu. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengulangan kata. Jika masih ada kekurangan dimohon dimaafkan. Terima kasih.